Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, pendamping CGP, Fasil, Rambu Ika Marambahau, pengajar praktik Yohanes Nong Bunga, dan calon guru penggerak sendiri Metodius Kogeng Angin mengajar di SDI Menanga, Kabupaten Flores Timur. Definisi coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sintesis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Menurut Grant 1999, coaching lebih mengarah kepada membuat seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Proses coaching memberikan ruang bagi coach untuk menggali semua potensi yang ada pada diri coachee, sehingga coachee dapat berkembang dari berpikir pada saat ini ke arah pemikiran masa depan. Coaching juga merupakan suatu proses percakapan yang memberdayakan. Maka dalam proses coaching, seorang coach harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berpeluang pada coachee untuk menemukan jawaban-jawaban yang menantang dari dirinya sendiri. Karena pada dasarnya, coachee sendirilah yang lebih tahu masalah daripada coach. Sejalan dengan hal tersebut, dalam proses coaching diperlukan keterampilan bertanya dari coach dalam rangka menggali dan menuntun coachee untuk menemukan solusi dari masalahnya, melaksanakannya, dan merasakan dampaknya sendiri. Coaching dalam konteks pendidikan. Coaching merupakan suatu proses sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Guru selaku seorang coach mampu mengembangkan coachee dengan maksimal. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kompetensi coaching. Dalam proses coaching perlu terjalin rasa aman dan nyaman dari kedua belah pihak. Coach harus mampu menjalin kemitraan dengan coachee, sehingga akan terjadi suatu proses percakapan kreatif yang dapat mengunggah pemikiran coachee, memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam dirinya. Coach juga perlu memiliki kompetensi yang mendukung proses coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Proses coaching menggunakan alur tirta. Proses coaching akan mengalir dengan lancar dan akan menghasilkan pengembangan yang maksimal apabila dalam percakapan menggunakan alur tirta. Alur tirta merupakan akronim dari langkah-langkah percakapan coaching yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Proses coaching dengan menggunakan alur tirta dapat memberikan arahan pada coach dalam memfasilitasi murid maupun teman sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan dari permasalahan dengan bijaksana.
Hal ini yang membuat kita memilih paradigma, berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching. Karena dengan memiliki ketiga hal tersebut, maka dapat mengantarkan teman sejawat maupun murid mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Koneksi coaching dengan filosofi KHD. Pendidikan diartikan sebagai suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, di mana menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, seorang coach harus mampu menuntun anak mengembangkan semua potensi yang ada di dirinya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dengan memberi ruang kebebasan pada murid untuk menemukan kekuatan yang ada pada dirinya. Sedangkan pendidik memiliki peran sebagai pamong yang mengarahkan dan memberdayakan murid agar tidak salah arah. Koneksi coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan murid, baik dalam hal kesiapan belajar, profil belajar murid, maupun minat murid. Coaching dapat dijadikan suatu alat di mana dalam proses identifikasi, pendidik dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid sebagai bentuk asesmen awal yang akan dijadikan sebagai dasar proses pelaksanaan pembelajaran, sehingga akan dapat mengembangkan kekuatan yang ada di dalam diri murid. Dengan proses tersebut akan terwujud pembelajaran yang merdeka yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Koneksi coaching dengan pembelajaran sosial emosional. Proses pembelajaran sosial emosional merupakan suatu proses pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional sangat mendukung bagi pelaksanaan coaching, sebab dalam pelaksanaan coaching diperlukan pemahaman tentang kompetensi sosial emosional. Dengan pembelajaran sosial emosional, coach dan coachee dapat berinteraksi dengan sepenuhnya hadir dalam proses coaching, dapat mendengarkan dengan rasa, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga dapat menimbulkan empati. Dengan demikian, proses coaching yang dilakukan oleh seorang guru dapat mengembangkan kompetensi dirinya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Seperti supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, yakni memperdayakan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, dalam proses pelaksanaan supervisi akademik juga menggunakan pendekatan coaching. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, salam sehat dan bahagia calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Flores Timur.